Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang di asistensi tambahan untuk materi modul 2, yaitu Material Requirement Planning. Di sini, sebelum kita mulai, mungkin aku ingin mereminder teman-teman kalau harapannya teman-teman sudah membaca modul secara keseluruhan, modul 2, karena kita kedepannya pada video ini tidak akan mengulang istilah-istilah yang ada kita sudah sebutkan pada modul tersebut. Oke, baik. Pada case ini, kita akan gunakan produk yang sama seperti pada modul 1, yaitu Airflow Regulator. Di sini terdapat tabel database yang mana kita ketahui ada quantity on hand dari setiap airflow, yang mana airflow regulator itu terdiri dari kita ambil 3 bagian, body, lock nut, dan juga pipe plug. Ada quantity on hand-nya berapa masing-masing, lead time-nya berapa, safety stock-nya berapa, holding cost-nya berapa, dan juga setup cost-nya berapa. Oke, dan di sini sudah ada master production schedule. Untuk airflow-nya, kita dalam satuannya month, 1 bulan, dan di sini gross requirement-nya tiap bulannya berapa. Oke, kita langsung ke misalnya pada kali ini kita akan menggunakan teknik lot sizing adalah lot for lot. Lot for lot ini metode yang sederhana karena jumlah yang di order nanti akan menyesuaikan dengan pesanan atau master production schedule pada periode tersebut atau periode yang sudah ditentukan. Ya, langsung aja kita pada contoh ini. Karena kita perlu ketahui dalam satu tabel itu perlu ada header atau isinya kopnya teman-teman semua. Ini atribut-atributnya perlu diperhatikan, ada item, lead time-nya berapa, lead time diisi sesuai dengan yang ada ini ya, itemnya apa, lead time-nya disesuaikan. Order quantity kita akan menggunakan lot for lot. Dan juga safety stock. Untuk safety stock kali ini kita akan menggunakan case-nya tanpa safety stock, jadi kita ngebaca 0 dulu. Seperti itu. Kemudian kita akan mengisi bagian gross requirement ini sesuai dengan MPS yang sudah disebutkan di sini. Itu akan disesuaikan dengan MPS hingga period atau month ke-10. Kemudian, karena terdapat quantity on hand yaitu 200, maka kita start dari week 0 atau current period. Dari period 0, dari month 0 itu kita ada pada saat itu juga, pada saat ini current period kita memiliki 200 airflow regulator. Maka kita tulis di sini 200 sebagai quantity on hand atau project on hand. Nah, kemudian kita akan memasukkan need requirement dari setiap periodnya. Jika di sini ada need requirement 100, sementara pada quantity on hand atau project on hand kita yang sudah ada yaitu 200, berarti need requirement-nya 0. Oke, kemudian project on hand pada saat itu menjadi 100 karena 200 sudah digunakan 100. Maka tersisalah 100 gitu. Di sini tidak perlu ada plan order receive karena tidak ada orderan. Ini juga sama, nanti aja. Nah, kemudian di sini kita dapat ini net requirement-nya berapa? Apakah ada net requirement di sini? Kita lihat project on hand-nya ternyata 100 dan juga sementara gross requirement-nya itu 120, lebih banyak gross requirement-nya. Lebih banyak berapa selisihnya tersebut yang menjadi net requirement. Di sini 20. Namun untuk plan order receive-nya, karena kita menggunakan lot for lot, yang mana itu menyesuaikan jumlah pesanan pada periode tersebut, makanya kita order di sini bukanlah 20, melainkan adalah total dari kekurangan yang ada, yaitu 20 juga. Nah, karena dia lead time-nya 1 bulan, maka di sini kita mundur satu periode. Disinilah kita plan order release-nya itu harusnya sampai. Nah, di sini plan order release, plan receive-nya di sini. Kemudian begitu datang 20 ini di plan order receive-nya datang, maka sisanya adalah 0. Nah, pada week berikutnya untuk project on hand, karena kita sudah tidak memiliki project on hand yang tersisa, karena tadi yang datang hanya 20 saja, maka kita butuh
need requirement sesuai dengan gross requirement pada periode tersebut, yaitu 110. Dan kita akan order juga sebanyak 110, yaitu pada apa? Harapannya di ordernya di satu periode sebelumnya, dan itu akan datang juga pada periode ini, maka sisa project on hand-nya adalah 0 juga, hingga seterusnya. Seperti itu. Oke, untuk hasilnya nanti jadinya seperti ini. Di sini sudah terisi semua. Nanti kita akan dapati holding cost, yang mana holding cost itu dari yang sudah kita ketahui di sini, untuk airflow-nya itu $1 untuk setiap satuannya. Sehingga kita holding cost di sini merupakan perkalian dari $1 ini dengan project on hand dari periode pertama. Oke. Sementara setup cost itu untuk sekali plan order release itu ada. Plan order release itu disampaikan, maka setup cost dihitung dari perkalian dari setup cost yang airflow regulator dengan plan order release yang ada dari periode manapun, gitu. Itu untuk setup cost, sehingga kita bisa dapatkan totalnya adalah perjumlahan dari holding cost dan juga setup cost. Tuh. Nah, kemudian untuk yang bawahnya kita dapati kita udah selesai dengan airflow regulatornya. Kita masuk ke bagian partnya, itu body. Body di sini memiliki perbedaan lead time, quantity on hand, dan juga holding cost setelah setup cost-nya. Kita di sini masukkan aja sesuai dengan atributnya. Kita masuk datanya, kita sesuaikan dengan atributnya. Kemudian di sini gross requirement pada pada body itu akan menyesuaikan dari plan order release dari produk di atasnya. Kalau misalnya pada BOM berarti kan bagian assembly atau bagian atasnya. Nah, di sini kita akan ambil gross requirement dari plan order release punyanya airflow regulator. Nah, ini 20 dari sini, 110 di atasnya, dan seterusnya hingga periode ke-9. Nah, kita masukkan project on hand 300 dari diketahui sebelumnya ada 300 body yang sudah tersedia. Kemudian kita hitung pada periode pertama itu terdapat 20 gross requirement, sehingga menyisakan 280 project on hand. Pada periode berikutnya masih besar project on hand daripada gross requirement, sehingga di sini project on hand-nya tersisa 110, belum ada need requirement pada periode tersebut. Kemudian pada periode 3 kita dapati masih belum butuh order lagi, masih belum butuh plan order receipt, sehingga net requirement juga masih kosong, dan menyisakan project on hand-nya 55. Pada periode keempat barulah dia membutuhkan sisa 100, selisih 100 dengan 55 adalah 45, maka kita akan order 45, dan itu akan diorder baru itu, karena dia time-nya itu 2 period, maka dia 2 periode di belakang dari periode tersebut, yaitu pada periode 2. Seperti itu. Akan datang pada periode ini juga, dan akan menyisakan titik 0 di sini. Seperti itu, teman-teman. Dan seterusnya. Oke, dan kita dapati di sini holding cost-nya berapa, setup cost-nya berapa, dan total cost-nya. Dari semua ini, teman-teman bisa mengtotalkan semua cost dari setiap part ataupun main produknya, dari airflow, body, dan juga lock nut hingga pipe plug, akan ditotal mendapatkan total cost-nya sekian, seperti itu. Oke, itu untuk load for load, teman-teman. Baik, kita menuju ke berikutnya, yaitu EOQ. Oke, EOQ ini tuh merupakan jumlah order yang didapat dari hasil minimasi biaya order dan juga biaya penyimpanan. Nilai tersebut dapat ketika kondisi biaya order tahunan sama dengan biaya penyimpanan tahunan. Nah, untuk rumus EOQ sendiri, ini akan membedakan dari plan order receipt-nya nanti. Yang akan dibedakan adalah plan order receipt, karena plan order receipt akan disesuaikan dengan jumlah EOQ. Oke, sebelum itu mungkin ini ya sama case-nya.
kita akan menggunakan Airflow regulator juga dengan MPS dan juga library yang sama. Kemudian kita masuk ke sini, kita hitung dulu gross requirement totalnya, yaitu total dari MPS kita dapati 130. Total dari gross requirement tersebut 130. Kemudian karena ini kita akan hitung gross requirement per month-nya berapa. Gross requirement per month itu adalah total dari gross requirement dibagi dengan total periode yang ada. Karena kita ada 10 bulan, maka kita bagi 10. Seperti itu. Dan kita akan cari annual usage-nya. Jadi 10 bulan tadi kita akan konversi ke 12 bulan, yaitu 1 tahun. Ya udah, hasilnya dari gross requirement itu per month-nya kita kalikan dengan 12, kan kita dapatkan annual usage-nya. Dari sini kita bisa mulai untuk menghitung nilai EOQ, yang mana EOQ sendiri dari rumus itu adalah akar dari 2 dikali dengan demand, atau di sini annual usage-nya yang kita dapati sebelumnya ini, akar 2 dikali annual usage-nya dikali dengan setup cost-nya. Kemudian kita bagi dengan atau biaya penyimpanan tahunan atau juga holding cost, seperti itu. Dan dapatkanlah nilai sebesar 163. Biaya penyimpanan tahunan itu dikali setahun ya teman-teman, dikali 12 bulan, karena ini holding cost-nya per periodnya. Gitu. Oke, kita dapatnya 163. Kemudian dengan ini kita akan bisa mulai memasukkan pada tabel. Oke, kita lanjut seperti tadi. Ini 100 sisanya. Kemudian di sini akan ada butuh 20. Sehingga karena dia kurang, kita bukan berarti akan order 20 pada POQ ini. Pada EOQ ini. Kita akan order sejumlah dengan EOQ yang ada di sini, yaitu 163. Dan ini dengan lead time-nya seminggu, berarti 163-nya satu periode sebelumnya. Kemudian di sini berarti sisa dari net requirement pada periode itu dan juga terhadap plan order receipt-nya itu adalah 143, yaitu project on hand pada periode tersebut. Dan seterusnya itu dan akan kita dapati sebanyak seperti ini teman-teman. Nah, oke. Dan kita dapati juga holding cost seperti tadi, setup cost seperti tadi, dan kita akan dapati total cost. Sama seperti pada LFL, kita akan masukkan hasil atau gross requirement itu dari hasil plan order release pada part atau body assembly dari part di atasnya, karena body merupakan bagian dari Airflow regulator ya. Jadi kita akan menggunakan gross requirement dari plan order release Airflow regulator. Kemudian next dan seterusnya sama, kita akan hitung seperti biasa tadi project on hand-nya. Dan ini order EOQ di sini berbeda ya, karena total gross requirement ini mengikuti total gross requirement pada body itu sendiri, yang mana plan order release pada Airflow regulator, seperti itu teman-teman. Oke, seperti itu cara pengerjaannya. Nanti teman-teman bisa cari juga total dari EOQ ini. Kemudian yang terakhir adalah POQ. POQ ini merupakan ya, improvement dari EOQ, yang mana untuk meminimasi ini ya, untuk pengembangan dari EOQ untuk mentransformasikan kuantitas pemesanan menjadi interval pemesanan yang optimal. Sehingga dengan metode POQ ini kan bisa diketahui berapa interval pemesanan yang kira-kira harus dilakukan selama periode itu berlangsung. Oke, langsung aja kita coba dengan atribut dan library yang sama. Di sini jangan lupa diubah ini, quantity ordernya, maaf ini POQ. Kemudian di sini kita hitung dulu dengan library yang sama. Kita udah dapet di EOQ sebelumnya. Karena POQ itu rumusannya merupakan Q atau nilai EOQ yang sebelumnya kita dapatkan itu dibagi dengan gross requirement total atau total periode waktu. Total periode waktu yang mana itu merupakan gross requirement per month ini. Gross requirement per month. Nah,
Berarti POQ ini adalah POQ dibagi dengan gross requirement per month. Maka kita dapati 100 sekian, kita round up jadi 2. Jadi ini adalah pemesanan optimal, order quantity optimal untuk bisa didapati efisiensi dan juga minimasi nanti dari EOQ sebelumnya. Nah, kita coba aja nanti di sini gimana perhitungannya. Untuk project on hand masih sisanya 100. Kemudian di sini butuh net requirement 20, front order receipt-nya yaitu, nah di sini teman-teman akan order sebanyak berapa? Teman-teman akan order sebanyak, karena PO-nya 2, teman-teman akan, maksudnya ini kedua period, kita akan cover jadi 1, maka di sini adalah total dari ini periode tersebut ditambah dengan gross requirement periode selanjutnya. Jadi dua periode direkap jadi 1. Tergantung kalau misalnya nanti hasilnya di sini 3 atau 4, maka 4 periode sekaligus, 3 periode sekaligus di order dalam satu kali orderan, karena itu akan meminimasi dari setup cost-nya nanti teman-teman. Nah, kita dapat 330, berarti dengan lead time-nya seminggu, 1 period, 1 bulan, maka di sini 330-nya di sini. Kita berarti sisanya di sini adalah net requirement pada periode tersebut, selisihnya dengan penalty receipt. Nah. Oke. Seterusnya teman-teman bisa, berarti kalau di sini kan masih sisa ya, berarti sisanya ada 200, ada 100, mohon maaf. Nah, 100 di sini. Kemudian teman-teman langsung di sini ada net requirement lagi sebesar 15, namun teman-teman tetap pesan sebanyak jumlah dari kedua tersebut. Nah, ini 15-nya. Oke. Ini selisih. Oke, ada 100-200 sisanya, dan seterusnya kita dapati jawabannya nanti seperti ini. Oke teman-teman, untuk perhitungannya sama seperti bawahnya. Teman-teman akan mendapati nilai untuk body bawahnya, untuk body dan juga lock nut dan pipe lock-nya itu akan disesuaikan dengan plan order release dari airflow regulator. Teman-teman bisa dapati total cost-nya sekian. Gitu. Oke, sekian dari kami asistensi tambahan untuk MRP modul 2. Kurang dia maaf, teman-teman bisa tanya selengkapnya di Q&A yang kami berikan. Oke, good luck teman-teman. Semangat berjuang,